Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian 2018. Di video ini saya akan membuat penjelasan mengenai salah satu dari 7 tools, yaitu mengenai diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan perpaduan antara diagram batang dengan diagram garis yang terdiri dari berbagai faktor yang berhubungan dengan suatu variabel yang disusun menurut besarnya dampak faktor tersebut. Tidak hanya itu, diagram Pareto juga merupakan hasil dari prinsip Pareto, yaitu suatu prinsip yang didasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh seorang profesor ekonomi sosiologi Italia pada tahun 1848 sampai dengan 1923, di mana prinsip tersebut adalah prinsip ini kita kenal dengan prinsip 20 sampai dengan 80%. 20 atau disebut dengan 20/80%, di mana 20-80% ini merupakan 20 adalah sebab dari masalah tersebut, sedangkan 80% merupakan perbaikan, hasil dari perbaikan atau akibat dari perbaikan masalah tersebut. Sehingga dengan kita memperbaiki 20% tersebut akan berdampak pada 80% hasilnya. Pada saat kapan diagram Pareto ini dipergunakan? Diagram Pareto ini digunakan pada saat menganalisis data tentang frekuensi masalah atau penyebab dalam suatu proses. Yang kedua, ingin fokus pada masalah atau penyebab yang paling signifikan dari sekian banyak masalah atau penyebab. Nah, jadi pada diagram Pareto ini kita bisa melihat yang seperti saya bilang tadi, kita bisa melihat masalah mana yang faktornya paling tinggi serta yang paling signifikan. Jadi maksud signifikan ini antara diagram batang dengan diagram garisnya itu saling berhubungan. Itu yang dimaksud dengan 20%-nya, yaitu masalah atau penyebab yang harus kita kendalikan. Apabila diagram batang dengan diagram garis yang saling berhubungan, itulah masalah yang harus kita kendalikan. Itulah yang dimaksud dengan 20%-nya. Selanjutnya yaitu diagram Pareto ini digunakan untuk menganalisis faktor penyebab atau masalah yang luas dengan melihat hal khusus dari penyebab atau masalah tersebut. Serta diagram Pareto ini dipergunakan untuk mengkomunikasikan data dengan pihak yang lain. Jadi diagram Pareto ini kita buat untuk melihat masalah mana yang paling kita dahulukan untuk perbaikan. Karena pada saat kita mengendalikan suatu masalah, itu membutuhkan biaya serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih cara membuat diagram Pareto. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram Pareto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat diagram Pareto dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Datanya sebuah perusahaan pupuk Hayati Kaya Bio ingin melihat masalah mana yang harus dikendalikan terlebih dahulu. Sehingga perusahaan ini membuat analisis dengan menggunakan diagram Pareto. Sebelumnya kita harus melihat frekuensi atau jumlah dari masalah-masalah tersebut. Kita mencari dari masalah yang terbesar hingga terkecil, atau kerusakan yang terbanyak hingga kerusakan yang tersedikit. Setelah kita mencari frekuensi ini, maka kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita cari dengan menggunakan sama dengan ini, kita enter. Karena dia masih pertama, kita lakukan. Untuk yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Frekuensi kumulatif yang pertama dijumlahkan dengan
frekuensi yang kedua. Selanjutnya bisa kita tarik saja. Nah, apabila pada frekuensi kumulatif yang ke-9 sudah sama jumlahnya dengan total, maka bisa kita lanjutkan dengan mencari persentase kumulatif, di mana kita harus mencari persentase kumulatif. Di mana rumus persentase kumulatif ini adalah sama dengan frekuensi kumulatif ini dibagi dengan total dari frekuensi jenis kerusakan. Langsung kita persenkan sehingga mendapatkan hasil 33%. Lakukan hal yang sama untuk frekuensi kumulatif yang kedua dibagi dengan total. Begitu seterusnya. Sorry. Ini kita bagi keseluruhannya. Hingga sampai persentase kumulatif yang terakhir. Nah, di sini nih ada yang belum kita belum persenkan, maka bisa kita lakukan persenkan, kita blok persenkan. Jadi di sini persentase kumulatifnya sudah terlihat dimulai dari 33% sampai dengan 50%. Nah, jadi apabila ini sudah kita buat, maka bisa kita cari diagramnya dengan menggunakan insert, baru kita pilih kolom, baru kita pilih yang ini. Nah, di sini kan masih banyak nih. Selanjutnya kita klik kanan dan lalu pilih select data. Dimana sini kita hanya memilih frekuensi dan persentase kumulatifnya saja. Dimana kita masukkan di sini. Dan selanjutnya kita pilih series value-nya, kita pilih yang nilai dari frekuensinya. Nah, selanjutnya kita klik OK, baru kita add lagi, kita pilih yang persentase kumulatif. Nah, baru di sini karena di sini tertutup, harus kita geser terlebih dahulu grafiknya ya. Kita lakukan hal yang sama. Kita add kembali, kita pilih persentase kumulatif dan kita pilih nilainya. Lalu klik OK. Nah, setelah sampai sini, baru persentase kumulatif ini bisa kita klik, lalu kita klik kanan, baru kita pilih format data series.
Selanjutnya kita pilih secondary axis, baru klik close. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Baru klik kanan dan kita pilih change. Nih, baru kita pilih yang diagram garis. Maka hasilnya akan seperti ini. Namun hal ini belum selesai karena kita memulai presentasinya harus dari 100%. Jadi caranya kita klik kanan, lalu kita format axis. Nah, pada bagian sini kita buat ini, kita klik maksimum, baru ini kita buat menjadi 1. Lalu kita pilih close. Maka di sini sudah dimulai jadi dari 100%. Nah, di sini bisa kita pilih sendiri desain yang kita inginkan. Dan ini sudah jadi diagram Pareto. Dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 20% itu adalah ini, antara diagram batang dengan diagram garis yang saling berhubungan. Jadi diagram batang dan diagram garis ini saling berhubungan. Jadi mana yang harus kita kendalikan terlebih dahulu adalah masalah yang pertama, yaitu undersize putih dengan nilai 101,5. Jadi kita harus mengendalikan undersize putih ini dulu. Dan apabila kita sudah mengendalikan undersize putih ini atau 20%-nya, maka akan berdampak. Berdampak ini merupakan akibat dari perbaikan tersebut, yaitu disebut dengan 80%-nya. Nah, untuk mendesain ini bisa sesuai keinginan kita masing-masing. Bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini dia diagram Pareto. Baiklah, cukup sekian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.